Tahukah kamu, kenapa negeri subur seperti Indonesia masih impor pangan? Fakta sejarah dan kesadaran global. Tahukah kamu, di bumi yang tanahnya subur, hujannya teratur, dan sinarnya cukup sepanjang tahun, justru beras, gandum, kedelai, dan jagung didatangkan dari negeri jauh. Negeri ini bukan tandus, bukan pula miskin sumber daya. Lalu pertanyaannya bukan lagi apa yang kurang, tetapi apa yang salah. Tanahnya, petaninya, atau cara kita memahami dunia. Mari kita bicara pelan-pelan, tanpa emosi, tanpa prasangka, hanya fakta sejarah, kesalahan cara berpikir. Tahukah kamu, selama ini kita diajarkan satu keyakinan, kalau impor lebih murah, kenapa tidak? Jawaban, karena harga murah hari ini bisa menjadi ketergantungan seumur hidup. Masalah pangan tidak bisa dilihat seperti barang biasa. Ini bukan soal untung rugi jangka pendek. Ini soal siapa yang menguasai perut manusia. Sejarah yang jarang diceritakan. Tahukah kamu, sejak abad ke-16, Nusantara tidak pernah dirancang untuk mandiri pangan? Jawaban, ketika Portugis dan Belanda datang, tanah subur ini dipetakan bukan untuk rakyat, melainkan untuk pasar Eropa. Sawah diganti perkebunan, pangan diganti komoditas. Kopi, tebu, cengkeh, nila. Melalui tanam paksa, petani dipaksa memenuhi kebutuhan dunia luar, sementara kebutuhan keluarganya sendiri menjadi urusan nomor 2. Sejak saat itu, pangan berubah makna, bukan lagi sumber kehidupan, tetapi alat kekuasaan ekonomi. Keberhasilan negara maju yang sering salah dipahami. Tahukah kamu, negara seperti Jepang dan Eropa bukan unggul karena tanahnya kaya. Jawaban, mereka unggul karena keberpihakan negara. Petani dilindungi, harga dijaga, impor dikontrol. Uni Eropa bahkan rela mengeluarkan dana besar untuk memastikan satu hal, rakyatnya tidak bergantung pada negara lain untuk makan. Bagi mereka, pangan bukan sekedar komoditas, ia adalah soal kedaulatan. Ketika negara berkembang dipaksa membuka diri, lalu mengapa negara berkembang justru membuka keran impor? Jawaban, krisis ekonomi global. Tahun 1980-an, 1990-an. Pinjaman datang bersama syarat, subsidi petani dihentikan, pasar dibuka, negara mundur dari urusan pangan. Di atas kertas terlihat efisien, di lapangan petani tumbang. Impor murah membanjiri pasar, produksi lokal perlahan mati, dan sejak itu ketergantungan dianggap keniscayaan. Petani dan ketidakadilan struktural. Tahukah kamu, petani bekerja paling dekat dengan alam, tapi paling jauh dari keadilan? Jawaban, masalahnya bukan kemauan, masalahnya struktur. Lahan kecil, biaya tinggi, distribusi dikuasai segelintir pihak. Petani menanam dengan harapan, harga ditentukan tanpa suara mereka. Ini bukan kegagalan individu, ini kegagalan sistem. Ketika benih tidak lagi milik petani. Tahukah kamu, hari ini banyak petani tidak berdaulat atas benihnya sendiri? Jawaban, benih, pupuk, dan pestisida menjadi komoditas industri global. Petani tidak lagi menyimpan, hanya membeli. Biaya naik, ketergantungan tumbuh. Disinilah kita perlu bertanya, siapa yang benar-benar mengendalikan pangan dunia? Pola makan dan identitas. Tahukah kamu, kita mengimpor gandum, padahal nenek moyang kita tidak hidup dari gandum? Jawaban, karena globalisasi tidak hanya mengubah ekonomi, tetapi juga cara kita makan dan berpikir. Pangan lokal dianggap kuno, pangan impor dianggap modern. Tanpa sadar, kita menjauh dari akar sendiri. Kesimpulan yang harus diterima. Jadi, mengapa negara kaya pangan justru impor? Bukan karena tanahnya miskin, bukan karena petaninya bodoh, tetapi karena sejarah panjang ketergantungan, kebijakan yang tidak berpihak, pasar global yang tidak setara, dan kesadaran yang perlahan tumpul. Ajakan berpikir, ciri @gladiator neraka.
Tahukah kamu, negara berkembang tidak kekurangan pangan, yang kurang kesadaran akan nilainya. Karena saat sebuah bangsa tidak menguasai makanan sendiri, ia akan selalu tunduk, tanpa perlu dijajah. Dan mungkin pertanyaan terpentingnya bukan lagi kenapa kita impor, melainkan sampai kapan kita mau bergantung. Saya pamit, ini @gladiator neraka. Like, komen, subscribe, and share. Jika ini bermanfaat, nantikan sejarah selanjutnya.